Pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tankian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tankian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif. Dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir kembali menerjang pemukiman warga di Huta Nabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus air membuat warga panik. Tolong kami, ya Allah! Hatur pemangsun! Sakoban! Tolong kami, ya Allah! Tolong kami, ya Allah! Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami, ya Allah, banjir! Banjir! Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi. Mengalami banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap.
Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Depok, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas sempat terkendala minimnya sumber air. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke barang rongsok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Bahkan kebakaran juga menghanguskan 2 rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mundur. Warga panik saat api membakar rumah kontrakan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api pertama kali muncul di bagian atap rumah kontrakan dan merembet ke kontrakan yang berada di sebelahnya. Api padam setelah petugas menerjunkan 3 unit damkar ke lokasi. Kebakaran diduga bersumber dari korsleting instalasi listrik tenaga surya di atas plafon yang berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material dan kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga berusaha memadamkan api yang membakar 2 unit rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan kedua bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat penghuni tidak berada di kontrakan. Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terjebak saat banjir menerjang pemukiman di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir akibat Sungai Batang Tumayo meluap usai diguyur hujan deras. Labuanan dari Sajakan ke Pos sampai... Banjir menerjang pemukiman warga di Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya arus membuat warga terjebak dan terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Batang Tumayo usai diguyur hujan deras beberapa jam. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm. Petugas gabungan datang ke lokasi dan mengevakuasi sejumlah warga, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi bertambahnya debit air, mengingat curah hujan di kawasan hulu masih tinggi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir kembali menerjang pemukiman warga di Huta Nabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus air membuat warga panik. Tolong kami ya Allah. Hatur Pemangsun. Sakoban. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami ya Allah, banjir. Banjir. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi. Mengalami Banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, nekat mencuri sepeda motor di siang bolong, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur babak belur dikeroyok warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi hingga pelaku berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas merekam dua pelaku curanmor hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di Lumajang, Jawa Timur. Saat salah satu pelaku hendak membawa kabur motor curian, penjaga toko yang mengetahui langsung berteriak hingga memancing perhatian warga. Pelaku pun panik hingga terpeleset dan langsung menjadi bulan-bulanan sejumlah warga. Mau mencuri sepeda motor di depan toko Persoratan. Beruntung, polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku hingga selamat dari amukan warga. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Lumajang Kota, sementara satu pelaku lain berhasil kabur. Pelaku sebanyak 2 orang, salah satu mengambil dan yang satu karena diteriaki maling oleh korban, akhirnya pelaku yang satu melarikan diri dan yang satu berhasil diamankan. Sementara itu, kasus pencurian sepeda motor ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan, polisi korban tewas akibat upaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya. Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH ditemukan tewas di balkon salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juli. Polisi yang menerima laporan bergerak ke lokasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan juga mengambil keterangan saksi yaitu istri korban. Dari TKP, polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 32 yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban di kamar 1104 tersebut. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban. Dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istri. Usai ditemukan, jenazah WH kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi kemanusiaan pencarian korban tenggelam KM Nurul Salsa terus berlanjut. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diterjunkan ke Pulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi para korban. 11 personil tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari kota Makassar menuju Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim yang terdiri dari personal Dokpol dan forensik ini membawa 3 kendaraan operasional beserta peralatan identifikasi korban. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Bulukumba, kemudian menyeberang ke Selayar dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jampea, lokasi terdekat dengan operasi pencarian. Keberangkatan tim DVI dilakukan untuk mendukung misi kemanusiaan menyusul tenggelamnya KM Nurul Salsa yang mengangkut 78 penumpang. Hingga hari ketiga pencarian, sebanyak 24 penumpang masih dinyatakan hilang. 1 korban meninggal dunia dan sisanya selamat. Kita akan berangkat ke sana melaksanakan tugas operasi DVI ya, sesuai dengan perintah pimpinan. Besok mudah-mudahan kita bisa tiba di sana. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah mendahului di lokasi. Ya. Mudah-mudahan kegiatan operasi DVI yang kita laksanakan terkait dengan kecelakaan
kapal laut ini nanti bisa terlaksana lancar dan aman. Kehadiran tim DVI diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi korban hilang yang ditemukan dalam operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satuan Reserse Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi. Sebanyak 69 pelaku diamankan petugas beserta 23 kendaraan hasil curian. Inilah rekaman video amatir terlihat petugas gabungan reserse kriminal dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota meringkus para tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan atau curat dan kekerasan atau curas yang kerap kali meresahkan warga Kota Bekasi. Dari 69 tersangka yang diamankan, 18 tersangka diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan dalam aksinya, para tersangka ini tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Selama operasi berlangsung, polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui tidak segan melukai bahkan membacok korbannya demi merampas kendaraan milik korban. Jadi untuk modus operandi secara keseluruhan, para pelaku antara lain melakukan kejahatan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam dan mengambil kendaraannya. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online geruduk kantor penagih hutang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian dipicu ulah penagih hutang menyita sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online. Dengan kopo, macet, kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, BPKB ada, STNK ada. Saat ini Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kabupaten tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih akan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, KDRT rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan yang dialami oleh ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan.
Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih selama pelakuan KDRT yang telah beliau lakukan pada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah, kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmas Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya, warga negara Singapura di Denpasar, Bali, tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Itu aja. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan para pengendara. Kerusakan pada JPO Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial setelah ditelusuri terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO. Meski masih bisa digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan juga memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur. 1 orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Berapa mobil? Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Jakarta Auto Ring Road yang mengarah ke Tanjung Priok Sabtu siang. Kecelakaan terjadi saat jalan sedang padat, tiba-tiba dari arah belakang truk kontainer menabrak bagian truk kontainer lain di depannya hingga menimbulkan kecelakaan beruntun dan menabrak kendaraan lain di depannya. Pengemudi truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pengemudi yang mengalami luka-luka langsung mendapat penanganan medis petugas. Saya dari ditabrak dari belakang, Pak. Posisinya kan lagi macet nih, keluar tol. Langsung tiba-tiba langsung ditabrak aja mobil saya dari belakang. Langsung beruntun, posisi kan lagi macet. Berapa kendaraan, Pak? Ada berapa? 6 apa? Soalnya saya nggak lihat-lihat ke depan. Total 6 kendaraan terlibat kecelakaan dan langsung dievakuasi petugas patroli jalan raya dan jasa marga. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju ke Tanjung Priok.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Baik, selamat pagi. Brigadi Satria, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga selamat pagi pemirsa. Hingga saat ini Car Free Day Margonda Depok masih dipenuhi oleh warga sekitar yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya di kawasan di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang Car Free Day Margonda Depok ini sudah berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 9 pagi nanti. Jadi bagi Anda warga sekitar Depok masih dapat menikmati Car Free Day di kawasan Depok tempat saya melaporkan. Dan sementara untuk lalu lintas di sekitar kawasan Car Free Day dapat saya gambarkan secara umum masih dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Jalan Baru atau dari arah Jalan Raya Bogor. Untuk saat ini diberlakukan rekayasa arus lalu lintas, jadi kendaraan akan dibelokkan ke kanan semua menuju ke arah Kelapa II maupun menuju ke arah Jakarta. Sementara untuk kendaraan atau lalu lintas dari arah Kelapa II atau dari arah Jagakarsa maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Sawangan ataupun menuju ke arah Citayam dibelokkan ke kiri semua menuju ke arah Jalan Baru selama Car Free Day berlangsung. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan ini dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dikarenakan rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Sejumlah kurang lebih 10 anggota gabungan dari Satlantas Polres Depok bersama Dinas Perhubungan Depok masih melakukan pengaturan arus lalu lintas dan juga pengarahan bagi para pengendara yang mungkin akan melintasi kawasan ini, mengingat beberapa rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan. Antara lain yaitu rekayasa lalu lintas di sejumlah titiknya kendaraan roda 2 yang biasanya melintasi Jalan Margonda dialihkan melalui Jalan Rawageni dan juga Jalan Dipo. Sementara itu kendaraan roda 4 diarahkan menggunakan Jalan Siliwangi maupun kawasan Grand Depok City atau GDC sebagai jalur alternatif terutama bagi pengendara yang akan menuju ke akses jalan tol. Dinas Perhubungan juga menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi pengendara dari arah Sawangan atau Citayam dan juga kendaraan dari arah kawasan Universitas Indonesia yang akan menuju ke arah Margonda maupun Juanda. Rekayasa lalu lintas tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Namun menurut pantauan tim Kami 8 terdapat beberapa kendaraan pengecualian yang dapat melintas di jalur Car Free Day, yaitu antara lain seperti kendaraan yang ingin menuju ke arah rumah sakit dan juga kendaraan bis yang akan menuju ke arah bandara maupun yang akan memasuki ruas tol. Jadi bagi Anda para pengendara sekali lagi kami himbau dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga hingga saat ini masih banyak warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga, dengan bersepeda dan juga cukup banyak stand-stand UMKM di sepanjang jalur tersebut. Bagi Anda para pengendara juga dapat dihimbau jika melintasi kawasan ini dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 242 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban antara lain yaitu 28 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 307 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 64%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian juga tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871505669.
stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Depok, tepatnya di Car Free Day Margonda Depok. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporan dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan untuk menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri? Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Adriansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik. Apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Adriansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Adriansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Adriansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas banyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik. Ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang.
Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara menurut ex-penyidik KPK, Yudi Purnomo tak perlu izin Presiden untuk tetapkan Febri sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Tak setuju dengan pernyataan Hotman, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri sudah berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan karena campur tangan Presiden. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Terbongkarnya dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat Presiden gerah. Presiden bahkan sempat gelar rapat terbatas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto kerap mengancam para koruptor dengan tidak akan memberikannya toleransi. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Kini penyidik Kejagung telah memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia diduga terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak tahun 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana.
Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan, ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adiansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan juga Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Dan selain itu, barang bukti, uang, dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.
Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di Plan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangia. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangia dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani Pemirsa, kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso mengklarifikasi jika barang bukti yang berada di rumah Febri Adriansyah merupakan milik kliennya. Handika juga menyayangkan penahanan terhadap kliennya setelah proses pelimpahan alat bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung. Handika Honggowongso menyatakan uang dan emas 74 kg yang ditemukan penyidik di rumah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Sentul bukan milik Febri, melainkan milik kliennya Don Rito. Handika juga menjelaskan, rumah di Sentul dipinjam dari Febri oleh kliennya dan telah digunakan 2023 sebagai kantor yayasan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Pak Idon
minta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sementara itu, Handika Hanggawongso juga terkejut. Kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan. Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan personil unit darurat militer Spanyol berjuang melawan kebakaran hutan besar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza. Petugas terlihat membawa selang menuju titik api, kemudian menyemprotkan ke vegetasi yang terbakar. Jumlah tim bersiaga di dekat mobil pemadam untuk mencegah api terus meluas. Kebakaran yang mulai berkobar sejak Rabu itu telah menghanguskan lebih dari 15.400 hektar lahan. Kondisi cuaca yang ekstrim hingga kelembapan udara yang rendah membuat upaya pemadaman menjadi semakin berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Sementara itu kebakaran hutan besar juga melanda wilayah Aragon di Spanyol Timur Laut. Para petugas membawa selang dan menyemprotkan air ke arah kobaran api yang terus menjalar. Lebih dari 14.000 hektar lahan dilaporkan telah hangus terbakar. Otoritas tempat meningkatkan operasi darurat untuk mencegah api menjangkau lebih banyak permukiman. Ya pemirsa, aksi protes mewarnai kota
Venezia, Italia saat mengunjuk rasa bentrok dengan polisi menolak kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia. Massa menilai adanya unsur eksploitasi oleh kalangan miliarder. Para demonstran berkonvoi saat unjuk rasa menentang kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta, Jumat waktu setempat. Bentrokan dengan aparat kepolisian mulai terjadi saat para demonstran mendorong barisan polisi. Setidaknya 1 demonstran terluka. Massa menilai kapal tersebut menjadi simbol eksploitasi pariwisata mewah oleh kalangan super kaya dan menggerus identitas Venezia. Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan Venezia bukan milik Amerika dan Venezia tidak untuk dijual. Massa juga mengaitkan dengan kritik terhadap kebijakan Amerika Serikat termasuk konflik Gaza dan Timur Tengah dengan membentangkan bendera Palestina. Ya pemirsa, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer terbarunya terhadap Iran. Serangan 7 malam berturut-turut ini menargetkan lokasi pengawasan hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran pada hari Sabtu. Sebuah rekaman menunjukkan pesawat militer lepas landas dan rudal diluncurkan dari kapal perang yang diikuti oleh sebuah ledakan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menargetkan lokasi pengawasan, infrastruktur logistik militer, hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah pertempuran antara AS dan Iran yang masih berlangsung di sekitar Selat Hormuz sejak pekan lalu. Sementara itu, Amerika juga menghancurkan menara pengawas di Pelabuhan Shahid Kalantari milik Iran. Menara ini digunakan Iran untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menara pengawas di Pelabuhan Shahid Kalantari, Cah Bahau, bagian dari jaringan pengawas maritim di sepanjang garis pantai Teluk Oman milik Iran, dihancurkan tentara Amerika.
Menara ini selama puluhan tahun digunakan Korps Garda Revolusi Islam untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Penghancuran menara ini bertujuan melemahkan kemampuan IRGC mengkoordinasikan serangan terhadap awak kapal sipil yang tidak bersalah. Selain itu, serangan ini diklaim untuk melindungi kebebasan navigasi di perairan tersebut. Ya pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran kian memanas. Dua jembatan strategis di Provinsi Hormuzgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodang Bandar Abbas, Provinsi Hormuzgan, Iran. Menurut pemerintahan Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam dua jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika Serikat serta jalur pelayaran komersial di kawasan. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depot drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangan itu merupakan serangan balasan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, ia juga menyatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Demi membalas serangan dari Amerika Serikat, Iran serang pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk, salah satunya di Irak. Sebuah rekaman memperlihatkan rudal menghantam kawasan gudang amunisi dan pangkalan militer Amerika Serikat di Irak Utara. Video memperlihatkan terjadinya sebuah ledakan dan kebakaran dahsyat di lokasi tersebut. Diketahui lokasi berada di wilayah Sulaimaniyah, Irak. Serangan ini merupakan eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya dalam kurun waktu 12 jam terakhir. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut Amerika, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam operasi Nasr II. Serangan ataupun sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut.